Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mata kuliah perencanaan SDM dan MSDM internasional yang diampu oleh Bapak Nandang SEMM dengan materi pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Rian Ananta, teman saya Julpiandri, ada Fahmi Jamsari dan Iran Nurpadilla. Pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral karena berfungsi sebagai faktor penggerak organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana kita tahu, tanpa sumber daya manusia secara pasti sebuah organisasi tidak akan berfungsi, dan sumber daya lainnya seperti sumber daya mineral, keuangan, informasi, dan teknologi akan menjadi benda mati yang tidak berarti. Dari sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa setiap organisasi atau perusahaan menjalankan bisnis yang berbeda, meskipun terdapat yang bisnisnya sama di wilayah operasional yang sama pula. Kondisi ini berarti bahwa sebuah organisasi atau perusahaan harus berusaha menyesuaikan bidang bisnisnya dengan kebutuhan manusia sebagai konsumennya. Pengintegrasian itu sendiri harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam semua skala, baik perusahaan berskala besar, kecil, ataupun menengah. Bahkan juga yang berskala 3 raksasa apabila menginginkan sukses dalam mempertahankan dalam mengembangkan eksistensinya. Peran SDM itu sendiri penting, bahwasannya investasi dan semua aset yang dimiliki betapapun banyaknya tidak akan ada artinya jikalau tidak dikelola oleh SDM yang memiliki keahlian, keterampilan dalam bidang bisnis yang telah dipilih. Kondisi seperti ini semakin memperjelas bahwa perlunya mengintegrasikan perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis agar organisasi atau perusahaan dapat mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Selanjutnya yaitu dalam penggunaan strategic management, SDM yang tepat dapat diwujudkan pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis pada tahap operasional. Di dalam rencana strategik bisnis, terdapat beberapa faktor penting yang berpengaruh pada strategi manajemen SDM. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah filsafat organisasi atau perusahaan yang mengkristal di dalam budaya organisasi atau perusahaan berisi nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berperilaku semua SDM di lingkungannya. Filsafat tanpa diskriminasi dalam manajemen SDM mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan kemampuan, sifat, atau kepribadian SDM dan lain-lain secara individu. Beri kesempatan dan dukungan yang sama dalam pengembangan SDM secara individual untuk berprestasi sesuai bidang kerja masing-masing. 3. Memberikan kebebasan yang sama antar SDM yang dimiliki berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Mendorong kerjasama antar SDM yang dimiliki berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 5. Membantu SDM sebagai individu sesuai potensi yang dimilikinya
dan masing-masing dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan prestasi terbaik dalam bekerja. 6. Mendorong setiap SDM melakukan evaluasi diri untuk mengetahui prestasi, peranan, dan kekurangan atau kelemahan masing-masing dalam bekerja agar dapat diatasi untuk dipergunakan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan. Nilai-nilai demokratis yang terdapat di dalam budaya organisasi atau perusahaan seperti tersebut di atas di dalam manajemen SDM akan dimanifestasikan dalam kebijakan utama sebagai berikut: menciptakan, mendorong, dan mengembangkan budaya berkompetisi secara sehat dalam arti jujur dan sportif yang disandarkan pada prestasi kerja, antara lain dalam melaksanakan seleksi, promosi, pemberian insentif, dan lain-lain. Melaksanakan dan mengembangkan cara memperlakukan SDM secara jujur dan objektif, antara lain dalam penilaian kinerja, supervisi, kesempatan menyampaikan inisiatif atau gagasan, kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dan program serta kegiatan MSDM. Pengamatan iklim atau lingkungan bisnis harus diarahkan dan difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada bidang dan kegiatan bisnis organisasi atau perusahaan. Di antaranya adalah mengenai kondisi moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional sekarang dan prediksinya di masa depan. Hasil pengamatan tersebut dapat dipergunakan untuk memprediksi bisnis yang dijalankan organisasi atau perusahaan sekarang dan di masa datang. Demikian pula juga prediksi menunjukkan kondisi lingkungan yang sebaliknya. Visi, tujuan, strategi, dan misi organisasi perusahaan serta proses manajemen SDM. Dalam rencana strategi atau Renstra, sebuah organisasi perusahaan harus dirumuskan secara jelas visi dan tujuan strategi yang ingin diwujudkan. Visi adalah kondisi ideal yang ingin mencapai sebagai eksistensi organisasi perusahaan di masa depan. Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang atau anggota organisasi untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak atau puncak pimpinan organisasi. Visi menunjukkan bahwa eksistensi organisasi perusahaan harus dipertahankan dan dikembangkan sesuai kondisi ideal yang diinginkan. Visi hanya dapat diwujudkan apabila tujuan strategi organisasi perusahaan dapat dicapai secara bertahap melalui pencapaian sasaran di dalam renov. Dari segi teknis, tujuan strategi dan sasaran pada setiap tahapan operasional bisnis yang diselenggarakan sebuah organisasi perusahaan tidak dapat lain daripada mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan laba kompetitif, di samping tujuan lain berupa tujuan sosial dan tujuan individual atau SDM yang dipekerjakan. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian di atas, berarti strategi manajemen SDM harus mampu mewujudkan proses
manajemen SDM yang mampu mendukung pelaksanaan setiap bidang atau jenis bisnis yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai misi agar tujuan strategi dapat dicapai dan visi organisasi perusahaan dapat terwujud.